Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Lailatul Mubarakah dengan NIM 12631120228. Di sini saya dari kelompok 7, saya akan mempresentasikan dari subbab materi kelompok 7, yakni proses perencanaan strategi. Tadi saya sudah mencatat apa sih sebenarnya dari subbab pertama ini, yaitu ada proses perencanaan strategis. Yang dimaksud dari proses perencanaan strategis ini apa? Proses perencanaan strategis ini adalah strategic planning, di mana ada proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, proses penentuan strategis atau kebijaksanaan dan program-program strategis. Nah, pada proses perencanaan strategis ini, dalam jangka panjang yang dibutuhkan untuk menunjukkan perhitungkan perencanaan strategis ke depannya, bukan hanya jangka pendek, tetapi ini jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis ini ketika dalam perusahaan menganut pada sistem pada musim gugur hingga musim semi, begitupun sebaliknya. Dari dimulainya proses ini tepat untuk membuat anggaran tahunan setiap perusahaan atau organisasi. Nah, tentunya itu banyak melibatkan, dan yang pertama ini ada yaitu dengan cara gimana sih proses dalam perencanaan strategis ini. Di perusahaan itu tentunya ada berbagai cara untuk melibatkan bagaimana dalam proses perencanaan strategis. Nah, yang pertama yaitu dengan cara meninjau dan memperbaiki rencana strategis tahun yang lalu, dan yang kedua memutuskan asumsi dan peluang, bagaimana asumsi-asumsi ini dan juga peluang-peluang yang bisa untuk dijadikan sebagai bisa dibilang cara untuk proses perencanaan strategis ke depannya. Dan yang ketiga yaitu literasi pertama dari rencana strategis. Nah, literasi pertama ini bisa dimaksudkan dengan literasi yang baru, bagaimana dengan cara membaca keadaan, bukan hanya keadaan internal dari perusahaan atau organisasi sendiri, tetapi juga membaca dari sekitar, bagaimana perusahaan atau organisasi itu sendiri dalam proses penentuan strategisnya. Dan yaitu selanjutnya literasi kedua dari rencana strategis. Tentunya setelah kita selesai dalam proses literasi pertama, kita akan melanjutkan pada literasi kedua, bagaimana kita tentunya tidak berhenti pada literasi pertama saja. Dikarenakan apa? Karena membaca situasi dan lingkungan, terutama untuk perusahaan atau organisasi itu sendiri, terutama untuk perkembangannya juga. Maka dari itu ada literasi pertama dan juga literasi kedua. Nah, setelahnya yaitu meninjau dan mengatasi, bagaimana perusahaan atau organisasi sendiri itu mampu untuk meninjau dan mengatasi segala terutama problematika yang ada di dalam internal maupun eksternal yang menyangkut pada suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu memutuskan asumsi dan pedoman. Tentu setiap perusahaan atau organisasi memiliki asumsi dan pedoman masing-masing yang dimiliki perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dan setelah itu setelah dari literasi pertama dan juga literasi kedua tadi, yaitu setelah memutuskan asumsi dan pedoman.
Selanjutnya, setelah memutuskan asumsi dan pedoman, perusahaan akan melakukan yaitu tahap selanjutnya, pertemuan manajemen. Pada pertemuan manajemen ini tentu dilakukan untuk bagaimana mengatur setelah berasumsi dan juga berpedoman. Apakah ini sesuai dengan bukan SK ya, apa ya? Apakah ini sesuai dengan uh, benar-benar asumsi atau pedomannya tiap manajer atau tiap direktur, atau emang ini tuh benar-benar sesuai dengan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, setelah itu asumsi dalam banyak kasus. Nah, ini juga penting. Kenapa? Berbagai asumsi itu juga baik. Tentunya itu melihat dari segi beberapa, bisa literasi dalam membaca kasus sekitar, tentunya di dalam internal perusahaan ataupun di luar eksternal perusahaan juga organisasi. Nah, setelah itu tinjauan dan persetujuan akhir. Pada tahap tinjauan dan persetujuan akhir ini, suatu perusahaan tentu sudah memutuskan keputusan yang bulat yang berdasarkan sudah dirundingkan dengan berbagai staf, manajer, dan direktur juga karyawan-karyawan yang terlibat. Tentunya bagaimana dalam mengatasi ketika ada problem, selesai kita dalam berasumsi ataupun selesai kita dalam berliterasi itu sendiri, tentunya dalam selesai membaca kasus-kasus yang ada di sekitar, ketika sudah sampai di garis persetujuan akhir, tentunya ini sudah garis finish dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, setelah itu suatu pertemuan dengan pejabat senior korporat umumnya. Nah, ini juga bisa dibilang sangat penting. Mengapa? Kenapa pertemuan dengan pejabat senior ini juga akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi pimpinan perusahaan, direktur, manajer, dan juga staf dan juga karyawan beserta yang terlibat dalam perusahaan dan organisasi itu sendiri, karena ini juga menjadi garis yang lebih penting dari garis finish dari persetujuan akhir itu sendiri dari setiap perusahaan atau organisasi ketika sudah mencapai titik dalam penentuan, ketika memutuskan sesuatu, ketika dalam menghadapi problem atau menghadapi sesuatu yang benar-benar akan berdampak baik atau buruk untuk perusahaan juga organisasi itu sendiri. Hubungan perencanaan strategis dengan perencanaan lainnya. Nah, hubungan organisasional. Pada hubungan organisasional ini, dalam perencanaan strategisnya melibatkan manajemen, melibatkan manajer, melibatkan senior manajer dan juga dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab atau lainnya, dan juga dibantu oleh staf mereka, karena tujuannya yaitu untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit unit bisnis ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita menelisik lagi dari hubungan organisasional yang dilakukan perusahaan dengan yang tujuan yang tadi, yaitu melibatkan manajer, senior manajer, dan juga staf dan juga karyawan dan lainnya. Mengapa demikian? Karena ini juga menjadi sangat penting, karena hubungan organisasional ini akan menentukan bagaimana staf dan karyawan, staf, dan juga manajer bisa balance dalam ketika menjalankan sebuah perusahaan itu sendiri. Manakala perusahaan itu nantinya akan mengalami proses di mana perusahaan ini ketika ya mungkin saja ini bangkrut. Nah,
Tentu kalau semisal tidak ada komunikasi antara dari staf, karyawan, dan juga manajer hingga direktur ini, akan menjadi suatu problem besar yang akan dialami dari mulai staf hingga direktur. Mengapa demikian? Karena komunikasi antar mereka ini tidak terjalin dengan baik. Nah, komunikasi ini yang juga akan menentukan baik buruknya perusahaan akan menjadi lebih tahan banting ketika menghadapi masalah, atau justru menghadapi masalah yang sepele akan begitu mudahnya untuk goyah. Mengapa demikian? Ya memang karena tidak ada komunikasi dari antara staf, karyawan, manajer, direktur, dan yang membantu saling balance antara perusahaan atau organisasi itunya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik proses perencanaan strategis. Nah, apa sih karakteristik dari proses perencanaan strategis ini? Nah, tentunya pada saat ketika perusahaan atau organisasi akan memutuskan suatu kegiatan yang besar, yang yang berdampak dan juga jangka panjang, tentu akan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya dari segi sumber dayanya, karena formulasi strategi dan proses strategi yang berbeda ini akan bisa menentukan pilihan dari perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain saat saat menentukan, yaitu selanjutnya keuntungan dan kerugian dari proses perencanaan strategis. Nah, ada banyak ketika kita memulai hal apapun, tentu banyak resiko yang diambil. Apalagi sekelas perusahaan atau organisasi yang besar, tentunya memiliki keuntungan dan kelebihan. Di satu sisi, perusahaan ketika akan mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu, pasti ada resiko yang diambil. Mengapa demikian? Nah, ini yaitu ada kelebihan. Kalau kelebihannya akan membantu manajer mengenal peluang yang bisa memberikan perusahaan itu sendiri akan menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih unggul, dan juga akan memberikan pengingat, istilahnya reminder ya, bagaimana perusahaan ini bisa untuk tetap konsistensi dalam mempertahankan gridnya perusahaan itu sendiri. Ketika misalnya perusahaan ini akan mengadakan tender dengan perusahaan lain, nah ketika perusahaan tidak bisa melihat peluang dan juga musuhnya itu bagaimana, perusahaan si A ini misalnya ya, ini akan musuhan dengan perusahaan si B. Nah, perusahaan si B ini melakukan berbagai upaya untuk bisa melakukan bagaimana bisa melakukan kemenangan atas tender perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan A. Ternyata perusahaan A memiliki peluang dan juga bisa membaca dan analisisnya ketika akan menghadapi bagaimana akan melakukan tender ini dengan perusahaan si B. Bagaimana ketika perusahaan si A ini bisa membaca peluang dan juga menganalisis situasi dan asumsi masalah yang dihadapi oleh perusahaan B, tentunya perusahaan A akan bisa berpeluang lebih banyak dan lebih tinggi untuk menang tender dibanding dengan perusahaan B. Ketika perusahaan B tidak bisa membaca peluang, tidak bisa membaca asumsi dan membaca sekitar bagaimana musuhnya atau bagaimana perusahaan si A ini ketika akan menghadapi perusahaan B ketika akan tender perusahaan nantinya itu. Nah, makanya ini juga sangat penting karena perusahaan itu harus berkomitmen penuh bagaimana mempertahankan perusahaan
perusahaan sendiri itu tetap kredibel dan terpercaya, dan memang ini tuh sangat benar-benar antara staf, karyawan, manajer, dan direkturnya sendiri itu terjalin komunikasinya dengan baik, maka benar-benar perusahaan ini memang dikatakan oke. Nah, kekurangannya apa sih dari proses perencanaan strategis ini? Nah, yaitu proses investasi dalam waktu dan uang dan tenaga tentunya sangat memerlukan biaya sangat besar. Nah, dan juga cenderung rasional dan bebas resiko, dan keadaan lingkungan yang berubah, dan perencanaan strategis membatasi pilihan. Mengapa demikian kekurangan dari perencanaan strategis ini? Karena di satu sisi ketika kita sudah menjalankan semua aturan dari perencanaan strategis yang pertama tadi ya, dari mulai awal apa sih pengertiannya perencanaan strategis, bagaimana sih hubungan perencanaan strategis dengan hubungan lainnya, bagaimana sih apa proses perencanaan strategis itu yang runtut, yang benar-benar sesuai dengan proses perencanaan strategis itu sendiri, dan bagaimana sih ya tadi seperti yang tadi hubungan perencanaan strategis dengan hubungan dengan perencanaan lainnya seperti itu, tentunya memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu salah satunya dari biaya dan waktu investasi yang sangat besar. Mengapa demikian? Ya memang kalau ingin benar-benar perusahaan atau organisasi tersebut benar-benar ingin mempertahankan kredibilitas dari perusahaan atau organisasi tersebut, tentunya ya harus sesuai dengan proses perencanaan strategis itu tadi. Nah, cenderung rasional dan bebas resiko. Nah, mengapa demikian harus rasional dan bebas resiko? Perusahaan atau organisasi sendiri tentu mempertimbangkan hal bagaimana ketika perusahaan akan menghadapi semua masalah, semua ketika contohnya tadi memenangkan tender, tentunya itu akan mempertahankan itu semua. Namun tentunya di sisi yang lainnya juga bebas resiko dan cenderung rasional, sangat rasional ya, sangat rasional dan bebas resiko. Memang bisa ditelisik lagi dari proses perencanaan strategis tadi, memang terlihat bebas resiko, tapi kita tahu juga belum mengerti sendiri bagaimana ketika nantinya kita akan dihadapkan di perusahaan yang besar misalnya. Nah, dan juga keadaan lingkungan yang berubah. Tentu lingkungan itu tidak semudah yang kita bayangkan akan berubah 1-2 hari, 1 bulan, enggak. Tentunya itu akan berubah sesuai dengan keadaan bagaimana antara staf, karyawan, manajer, direktur dalam mempertahankan kredibilitas perusahaan. Ya, sekali lagi mempertahankan kredibilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, perencanaan strategis membatasi pilihan. Mengapa perencanaan strategis sangat membatasi pilihan? Tentunya perusahaan dan organisasi memiliki batas-batas bagaimana perusahaan itu atau organisasi itu mampu untuk melakukan atau mengupayakan bagaimana ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pemenangan dalam tender seperti yang tadi, itu akan menentukan dan membatasi pilihan-pilihan yang ada di setiap perusahaan dan organisasi tersebut. Tentunya itu juga masing-masing dari pilihan dari perusahaan dan organisasi tersebut. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan presentasi dari kelompok 7. Saya Vina Layatul Mubarokah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari awal pembukaan presentasi hingga pertengahan hingga akhir presentasi ini ada salah-salah kata. Di sini saya juga masih belajar dan juga saya masih membutuhkan bimbingan dari dosen dan juga masukan dari teman-teman semua. Terima kasih kita, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.